Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Bihaki. Di sini saya mahasiswa dari IPAI 19E, mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan isi jawaban dari saya mengenai final tes dari Sejarah Islam Indonesia yang diampu oleh Ibu DC Yuliani Wikario MPD. Di dalam soal beliau membuat 5 soal. Yang pertama yakni menjelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Yang kedua yakni jelaskan tentang tipologi kerajaan di Nusantara. Yang ketiga yakni mengenai bagaimana penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bertolak Islam. Yang keempat mengenai jelaskan tentang munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Dan yang kelima yakni sebutkan peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Oleh karena itu silahkan disimak video penjelasan jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Yang pertama yakni adapun peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam disebut di Pulau Jawa sebagaimana sumber yang saya dapatkan menjelaskan bahwasanya Islam benar-benar menjadi agama yang makar. Peran wali-wali ini mendirikan masjid baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat mengajarkan agama. Mengajarkan agama di serambi masjid merupakan lembaga pendidikan tertua di Jawa yang sifatnya lebih demokratis. Kemudian juga dalam peranan dari Wali Songo ini sangat besar dalam mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung. Membuat 9 wali ini atau Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Kesembilan wali ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-19. Bagaimana sumber yang saya dapatkan, di sini ada dijelaskan beberapa peranan Wali Songo. Yang pertama yakni sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenali ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Yang kedua yakni sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Yang ketiga yakni sebagai orang-orang yang ahli bidang agama. Yang keempat sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 2 yakni mengenai jelaskan tentang tipologi kerajaan di Nusantara. Kerajaan Islam di Nusantara memberi identitas sebagai penyokong pemerintahan Islam yang terbentuk tetapi secara institusional. Islam tidak menghormati atau tidak menghegemoni pemerintah. Warna kultur serta politik yang dipengaruhi oleh Islam di Nusantara hanya tampak pada momentum-momentum tradisi. Wacana sosial politik Islam yang masuk ke Nusantara hanya memberikan imbuhan kebudayaan dan bagi kerajaan-kerajaan Nusantara. Islam hanya memberikan label dan legitimasi atas kultur yang telah ada sebelumnya tanpa memperbaharui sistem sosial politik. Selain itu juga tipologi kerajaan Islam di Nusantara yakni meski menjadikan Islam sebagai agama negara tetapi pola perilaku yang dijalankan memberikan dengan sistem secara sekuler atau sistem negara sekuler, di mana agama tidak menjadi pertimbangan yang cukup signifikan dalam menentukan jalannya sistem pemerintahan, penataan hukum yang terkait dengan perilaku sosial budaya maupun norma-norma intelektual. Dan selain itu juga sistem politik atau sistem sosial politik kerajaan Islam Nusantara khususnya di Jawa bahkan masih lebih didominasi oleh warisan sistem politik pra-Islam. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yakni mengenai bagaimana penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan bercorak Islam. Bagaimana yang telah dijelaskan dan sumber yang saya dapatkan, sejak tahun 1795 Belanda telah diduduki Perancis dan dijadikan Republik. Inggris semakin mendesak bahwasanya kedudukan Belanda di Malaka dan Sumatera dengan penguasaan beberapa wilayah di negara Inggris. Bahkan sejak tahun 1786 Pulau Pinang dan sekitarnya telah jatuh dalam pengamanan Inggris. Setelah dikembalikan oleh Inggris ke tangan Belanda dengan imbalan Malaka pada tahun 1816, timbullah berbagai perlawanan dari rakyat seperti tampak pada Perang Patimura pada tahun 1817. Selain itu juga wilayah Kalimantan juga mengalami nasib yang tidak berbeda dengan daerah sekitarnya sebab dijadikan sebagai perusahaan sewaan Borneo Utara. Terutama dengan adanya upaya Barat
dalam mempertahankan penjajahannya dengan mematahkan potensi pasar yang dikuasai oleh umat Islam. Pemerintah kolonial Belanda dengan cara menyebarkan agama Islam dengan melalui hadis yang dipalsukan bahwa Allah menyukai orang-orang di masjid daripada yang di pasar. Itulah tadi jawaban singkat mengenai nomor 3. Apabila ingin lebih lengkap bisa dibaca di dalam file makalah saya. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4 yang mengenai atau berbunyi apa, jelaskan tentang munculnya aliran tasawuf khususnya di dunia Islam. Lahirnya tasawuf di dunia Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Nabi kita, kelahiran Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul untuk segenap umat Islam dan alam semesta ini. Tahanus dan khalwat dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencari keterangan jiwa dan keberhasilan hati dalam menempuh liku-liku problema kehidupan yang beraneka ragam, berusaha untuk memperoleh petunjuk dan hidayah serta mencari hakikat kebenaran. Dalam situasi yang demikianlah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berisi ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian juga dari sumber yang saya dapatkan menjelaskan bahwa sebenarnya bibit tasawuf sudah ada sejak itu. Garis-garis mengenai tarik atau jalan beribadah sudah kelihatan disusun dalam ajaran-ajaran yang dikemukakan di sini, sudah mulai mengurangi makna menjauhkan diri dari keramaian dunia, zuhud dan berlebih-lebihan dalam merasa berdosa, tunduk mutlak kepada kehendaknya atau kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan berserah diri kepadanya. Jadi juga zuhud merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan tasawuf sebagai seorang zahid yang menjauhkan diri dari kelezatan dunia serta mengingkarinya, serta lebih mengutamakan kehidupan yang kekal dengan mendekatkan diri untuk tercapai keridhaan dan makrifat perjumpaan dengannya. Oleh karena itu, itulah salah satu penjelasan singkat mengenai lahirnya tasawuf di dunia Islam. Dan yang terakhir menjawab pertanyaan dari nomor 5, sebutkan peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Sebenarnya peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia sangatlah banyak, tetapi di dalam jawaban saya ini saya hanya menyebutkan 5 peninggalan. Yang pertama yakni masjid. Masjid merupakan peninggalan yang sejarah yang bercorak Islam di Indonesia yang paling utama. Masjid-masjid peninggalan sejarah Islam antara lain seperti Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Indrapura Aceh, dan Masjid Cirebon. Yang kedua, peninggalan mencorak Islam ialah pesantren. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan pengajaran untuk agama Islam. Pengajar di pesantren disebut seorang kiai. Materi yang diajarkan adalah kitab-kitab yang ditulis di dalam bahasa Arab. Pesantren-pesantren yang terkenal hingga saat ini antara lain adalah Pesantren Tebuirang di Jombang, Jawa Timur, Pesantren Modern Gontor, dan Pesantren Surya Laya di Tasikmalaya. Kemudian peninggalan kerajaan yang mencorak Islam. Yang ketiga adalah keraton. Keraton yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal keluarga raja merupakan peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia. Berikut ini adalah contoh-contoh keraton yang ada di Indonesia, atau seperti Keraton Kaibon, Banten, merupakan peninggalan kerajaan Islam di Banten pada masa Paletehan. Kemudian yang keempat yakni atau peninggalan yang mencorak Islam yakni batu nisan atau makom. Batu nisan berfungsi sebagai tanda kubur yang terbuat dari batu bentuknya bermacam-macam. Berikut ini batu nisan peninggalan sejarah Islam yang sangat terkenal, yakni satunya batu nisan Malik As-Saleh, raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Kemudian batu nisan itu terletak di Lok Sumawe, daerah Nanggur Aceh, Darussalam. Kemudian yang kelima yakni peninggalan kerajaan Islam yakni karya sastra. Peninggalan karya sastra Islam di Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu hikayat, suluk, syair, dan babat. Hikayat peninggalan sejarah di Indonesia antara lain hikayat Raja-Raja Pasai, Hang Tuah, Jauhar Manikam, dan hikayat Amir Hamzah. Suluk adalah kitab yang berisi tentang ajaran tasawuf. Suluk yang terkenal yaitu Suluk Sukarsi, Ujil, dan Suluk Malang Sumirang. Karya yang terkenal yaitu Syair Abdul Muluk dan Gurindam 12. Itulah tadi jawaban singkat dari saya mengenai tugas dalam final ini. Untuk jawaban yang lebih lengkapnya bisa dibaca di dalam file makalah saya. Dalam mata kuliah ini Sejarah Islam Indonesia yang diambil oleh Ibu Desi Yuliani Wikaryo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.